saya Nelsiani Tabungan. Saya adalah orang tua dari Via. Saya berprofesi sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Untuk Via sendiri, ini sudah mulai bersekolah di Sekolah Kristen Tunas Indonesia SKTI sejak tahun 2020. Ya setiap hari pasti kalau ibu-ibu ya sudah biasa pasti bangun pagi. Kalau misalnya Vianya bangun lebih dulu sebelum saya masak, ya udah berarti mandiin Via dulu, kemudian memberi dia aktivitas dulu. Jadi biasanya sih saya tanya dulu, kamu mau menggambar atau mau baca buku gitu. Terus setelah sarapan tuh saya selalu tanya dia dulu, mau sekolah sekarang atau nanti. Kalau dia belum mau, ya udah saya ini dulu mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan, entah itu menyapu, entah itu beres-beres rumah. Setelah itu kalau memang dia udah mau sekolah, baru saya ajak dia untuk sekolah. Kalau dia sendiri, karena dia masih masuk kategori pendidikan anak usia dini ya. Kenapa itu penting? Karena menurut saya ini adalah upaya menstimulasi. Jadi menstimulasi dia, membimbing dia, mempersiapkan dia untuk nantinya melangkah ke pendidikan dasar. Ya, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena seperti yang sudah banyak orang tahu bahwa 3 tahun pertama kalau sejak kelahiran itu adalah tahun yang penting. Kita sudah mulai harus mempersiapkan atau mengasah keterampilan dia. Karena keterampilan itu dan kecerdasan itu harus diasah sejak dini. Jadi nggak bisa kemudian dibiarin seperti itu aja tumbuh secara sendirinya. Begitu, itu harus diasah. Orang-orang biasanya anggap ketika dia menyekolahkan anaknya di rumah dia nggak ngajarin apa-apa lagi. Oh, nggak seperti itu. Padahal kan sebenarnya waktu anak paling besar di rumah adalah bersama orang tuanya. Jadi nggak melulu kita, kalau anaknya dalam tanda kutip kurang pintar, yang disalahin gurunya. Tapi kalau anaknya pintar banget, pasti yang dikatakan, oh itu orang tuanya siapa. Nah itu kan hal yang sering kita jumpai di masyarakat. Itu sih yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kok berjuang untuk tetap menyekolahkan dia di tengah pandemi seperti ini. Pendidikan usia dini itu kan sebenarnya dasarnya dia meletakkan dasar perkembangan fisik. Jadi perkembangan motoriknya dia, motorik kasarnya berkembang atau tidak, itu juga dimonitoring. Kemudian motorik halusnya seperti apa, kemampuan dia menciptakan sesuatu berdasarkan kreativitasnya itu juga diasah. Kemudian kecerdasannya, jadi tidak hanya kecerdasan berpikir, tapi juga kecerdasan emosinya, kemudian terutama kecerdasan spiritualnya. Kamu nggak mau sekolah? Nggak. Kenapa? Gimana? Ada tugasnya loh. Meja. Hah? Meja. Bikin meja. Nggak tahu, kok kamu tahu? Memang apa tahu, mama nggak tahu. Tugasnya sudah belum? Belum, Kak. Sudah ditunggu bunda-bunda tugasnya. Kalau peran SKTI ya sangat membantu sekali, karena kadang-kadang kita orang tua itu bingung juga gitu, hari ini mau ngajarin dia apa gitu. Tapi dengan adanya bimbingan dari SKTI ini, ada materi yang sudah ditetapkan di kurikulumnya pastinya, itu kemudian membuat kita, oh iya ya betul, dia juga penting ya tahu tentang ini. Jadi oke, dia bisa lihat materi dari SKTI, dia bisa sekolah online, habis itu kita bisa membimbing lebih jauh gitu. Jadi sangat membantu sekali menurut saya. Ya karena begitulah, dengan segudang aktivitas ya kadang-kadang ya kita juga agak bingung, anak ini hari ini mau dikasih belajar apa ya.
Tapi kalau dengan ada tuntunan video-video seperti itu, ada materi seperti itu, kita jadi sangat terbantu. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Untuk para orang tua ya, jadi yang juga sedang berjuang saat ini, berjuang untuk pendidikan anak-anak pastinya. Yang pasti tetap semangat, sabar, dan tetap bahagia. Jadi pastikan kita tetap bahagia. Meja dan piring dan mulu rasa stroberiku. Bunda mau nggak? Dadah. Mah. Kirimin bunda ya. Jadi mengerjakan sesuatu itu benar-benar pastikan Anda tetap bahagia. Karena kalau udah nggak bahagia itu pasti hasilnya udah nggak karu-karuan lagi. Jadi mungkin ada yang berpikir, iya kalau anaknya masih satu, masih PAUD, masih gampang. Tapi kalau anaknya lebih dari satu dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, itu pasti makin pusing gitu. Mungkin yang perlu diatur adalah diatur waktunya. Jadi yang diatur bukan hanya waktu belajar, waktu istirahat, waktu bermain, itu harus diatur. Begitu. Jadi ketika kita sebagai orang tua lelah dengan pekerjaan kita, maka kita harus istirahat. Jangan kita kemudian lelah dengan aktivitas kita, kemudian kita langsung lanjut mengajar anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita belajar. Kenapa? Karena saat kita sedang lelah, itu emosi kita cepat sekali meledak. Kalau emosinya meledak nanti menciptakan kemarahan, ya kan? Kita gampang sekali membentak anak. Ya, memang ini tidak mudah untuk dilakukan. Saya pun sebagai orang tua masih berproses. Jadi berproses, kemudian melatih diri saya bagaimana saya tidak mengucapkan kata-kata apapun dan tidak melakukan apapun ketika saya marah, gitu. Karena ketika kita membentak anak, perasaan anak-anak pasti terluka. Sehingga ketika besok kita ngajak dia belajar, ayo belajar lagi, dia jadi trauma. Nanti mama marah-marah lagi, nanti mama bentak-bentak saya lagi, seperti itu. Jadi mungkin ini juga yang menjadi perhatian buat bapak-bapak. Jadi tugas mendidik anak itu bukan hanya tugasnya ibu, tapi tugas semua orang yang ada di rumah itu. Kalau di situ ada kakak yang memang sudah bisa mendampingi adiknya belajar, minta tolong bantuan kakaknya ketika memang orang tua sedang sangat tidak bisa untuk mendampingi. Ayah juga seperti itu, ketika ibunya lagi banyak sekali pekerjaannya, maka ayah juga berkewajiban untuk mendampingi anak. Jadi itu tanggung jawab kita bersama, jadi tidak hanya tanggung jawab ibu.